ada beberapa golongan ya, ada chelating agent, metabolit, golongan antibiotiknya juga ada, kemudian alkaloid dan golongan-golongan lainnya. Nanti teman-teman pelajari aja mekanisme-mekanisme farmakologinya seperti apa dari masing-masing obat, golongan-golongan obat, contoh-contoh obat, kemudian pelajari juga pilihan obatnya. Jadi untuk penyakit apa, pilihan obatnya apa, misalkan atau kondisi pasiennya misalkan lagi hamil kan kemarin hormon yang diberikan terapinya seperti apa kayak gitu. Itu juga silahkan pelajari untuk persiapan UTS. Kemudian untuk materi hari ini antivirus ya. Jadi antivirus obat-obatannya terutama ya. Tapi sebelum kita masuk ke farmakologi antivirus, kita nanti akan melihat dulu ininya video tentang bagaimana siklus hidup dari virus. Karena karena obat-obat antivirus itu kebanyakan dia itu menghancurkan atau menghambat kehidupan atau reproduksi dari virus. Seperti yang kita tahu bahwa virus itu merupakan suatu kayak makhluk, bukan benda, bukan mikroorganisme ya. Jadi virus itu dia organisme kecil yang bisa menyebabkan penyakit, yang bisa menimbulkan gejala terhadap orang atau manusia atau makhluk yang ditempeli oleh virus itu. Gitu. Jadi kalau virus itu kan banyak ya, kita tahu ada virus influenza, ada virus herpes, ada corona, ada virus dengue juga, kemudian virus campak gitu ya. Jadi virus itu dia mikroorganisme yang sangat kecil yang bisa menginfeksi dan menimbulkan gejala. Dan virus itu sangat mudah ditularkan karena ukurannya yang kecil, dia bisa terbang, bisa ditularkan melalui udara, bisa ditularkan melalui cairan tubuh dan sebagainya. Sehingga ketika imun seseorang tidak cukup kuat untuk menangkal virus tersebut, maka akan terjadilah gejala dan penurunan tingkat kesehatan gitu. Nah, kita pelajari dulu tentang bagaimana sih siklus hidup dari virus itu sendiri. Jadi, ini salah satu contoh dari virus, yakni virus HIV. Ada yang tahu apa kepanjangan dari HIV? Human Ini salah satu gambar dari virus HIV kalau diperbesar ya. Nanti kita lihat bagaimana si virus HIV itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, menempel dan berkembang biak. Nah, nanti ketika kita pelajari farmakologi obat-obatannya, maka kita bisa tahu oh di bagian ini si virus dimatikan gitu ya. Jadi target-target obat antivirus itu tidak jauh dari memutuskan rantai siklus hidup virus. Human apa tadi? Human, P-nya virus ya, I-nya imunodefisiensi ya. Jadi human imunodefisiensi virus atau virus yang menyerang sistem imun dari manusia kalau kita artikan. Nah, sebetulnya kurang lebih semua jenis virus itu siklus hidupnya seperti ini. Nanti kita lihat ya. Silakan disimak. Kalau misalkan nggak kelihatan atau nggak kedengeran, boleh diinterupsi. So this is HIV. It's a typical retrovirus, meaning that it has an outer envelope, and in the center it has two copies of RNA, as well as an enzyme here in blue that's reverse transcriptase, which will ultimately turn that RNA into DNA. The virus itself, with this outer envelope protein. Nah, jadi kita lihat dikit-dikit dulu ya, biar ini,
Nah, dari ini kan virus HIV. Nah, virus HIV itu dia punya cangkang yang bulat yang paling luar. Terus punya RNA, punya DNA, punya reverse transkriptase. Terus yang hijau-hijau ini kayak protein gitu. Nah, tanpa adanya RNA, DNA, protein, si virus itu nggak bisa hidup gitu. Jadi kayak jantungnya itu ada di DNA sama RNA. Tuh. Nanti kita lihat bagaimana si virus itu bisa menempel. Turn that RNA into DNA. Nah, jadi si reverse transkriptase yang biru ini dia mengubah RNA menjadi DNA. Nah, DNA itu adalah cikal bakal dari virus baru gitu. The virus itself with its outer envelope protein actually directly infects T helper cells. The way that it does this is that as it comes up to the cell surface, it uses receptors that are on T helper cells and exclusive to T helper cells, which are CD4 molecule, which really defines. Nah, jadi kan tadi itu virus ya, yang hijau-hijau ini tuh kan dia yang kecil-kecil protein yang ada di bagian permukaan luar virus. Nah, dia itu yang menempelkan antara virus dengan sel reseptor yang ada di manusia, yang ada di sel manusia. Nah, kan ini karena dia virusnya virus HIV, maka dari itu si virusnya dia itu nempelnya di sistem imun, namanya reseptor CD4 yang berperan dalam meregulasi atau mengatur sistem imun manusia. Tuh, jadi dia nempel ke sistem imun. Kalau misalkan virusnya jenis virus corona atau COVID, itu biasanya dia nempel di reseptor yang ada di saluran pernafasan. Kalau virusnya menyerang campak, nah dia menyerangnya di bagian kulit, nempelnya di kulit. Karena dia HIV, dia nyerangnya di sistem imun, nempelnya di reseptor CD4. Nah, nanti ketika sudah nempel, nanti si virus akan mentransfer semua DNA yang ada di dalam isi virusnya ke dalam sel manusia. Jadi ini proses penempelan antara virus dengan manusia. Finds T helper cells. It's a surface receptor that binds to the envelope protein. That causes a conformational change and allows a second receptor to grab hold of the envelope. This is the chemokine co-receptor. It's also called CCR5, and we'll talk about that more. What happens now is that the stalk of the envelope protein pierces through from the virus into the host cell and starts to draw the two cell membrane, the cell membrane and the viral membrane together. And what ultimately happens is fusion of those two membranes, and the viral genetic material is injected essentially into the cell, and the envelope protein is left at the cell surface. The virus has a matrix and a capsid protein. Nah, jadi yang tadi udah nempel, si virusnya itu nanti menyatu dengan sel manusia. Yang hijau-hijau yang di luar permukaan dia lepas. Jadi cangkangnya menyatu, lepas, terus tinggal bagian dalam virusnya aja yang masuk ke dalam sel manusia. Kayak DNA, RNA. That essentially are digested when it enters into the cell. That releases viral enzymes in the viral RNA. Nah, jadi yang masuk ke dalam sel manusia, ini ceritanya di dalam sel manusia, yaitu RNA-nya, RNA yang tadi ada sepasang, ada 2 itu. Nah, ini nanti ketika sudah masuk ke dalam sel manusia, dia akan tergabung dengan DNA sel manusia. Reverse transcriptase, which takes the viral RNA and using host nucleotides converts that viral RNA into a single strand of DNA. While it does that, it makes some random. Tuh, jadi ketika sudah masuk si RNA itu dia bergabung dengan DNA yang ada di dalam sel manusia. Jadi adanya pembentukan DNA gabungan antara virus dengan manusia. Karena harusnya kan yang diperbanyak itu sel kita. Tapi karena adanya virus, si virus itu memanfaatkan
komponen pembentuk DNA yang ada di manusia. Jadi keluarnya gabungan antara DNA manusia dan DNA virus. Errors, which is characteristic of reverse transcriptase, it has very poor proofreading activity. That single-stranded DNA now is again reverse transcribed into a double-stranded DNA. At that Jadi point, ini pembentukan DNA dari sebetulnya DNA manusia dan virus gitu. another enzyme that has come in with the virus in the beginning called integrase essentially grabs hold of that double-stranded DNA and carries it through a nuclear pore into the nucleus of the cell. Within the nucleus of the cell, it finds the host chromosome, and it basically, the integrase enzyme makes a nick in the host DNA and allows for HIV to insert itself into the host chromosome. Nah, And jadi ini that- adalah protein-protein yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, protein yang ada di dalam tubuh manusia diinvasi oleh virus yang tadi sudah dibentuk di sel manusia. Right there is what establishes lifelong infection. Now, RNA polymerase comes along and makes messenger RNA. Those messenger RNAs encode for different viral proteins. They end up associating with ribosomes on the surface of the rough endoplasmic reticulum. And here's a piece of mRNA that's making envelope protein, which is directly produced into the endoplasmic reticulum. And it's shuttled then through the endoplasmic reticulum and taken to the cell surface, where at the cell surface it becomes embedded in the cellular membrane. And at this point, coalescing with other envelope proteins that have been produced, you have this cluster of envelope proteins now on the surface of this infected cell. At the same time, there are other messenger RNAs that are being produced that allow for translation of other viral proteins. So here are additional viral proteins being made, which are going to be used to make up the key components that the virus ultimately is going to need. These are transported again to the cell surface to the area where these envelope proteins are, and a strand of RNA as well as some of the enzymes are part of that complex. This then buds off at the cell surface at this point, but it's still not a mature virion because Nah, jadi di sini udah adanya pembentukan si virus HIV yang baru karena tadi kan adanya pembentukan RNA virus yang numpang ke sel manusia. Jadi dia dibentuklah virus-virus baru makin banyak dan makin the berkembang. polyprotein chain needs to still be digested into its component parts. That's done by an enzyme called protease. Nah, ada yang namanya enzim protease yang membuat si sel virus itu dia lebih matang, jadi bisa aktif, bisa menginfeksi. Polyprotein chains, and ultimately allows for them to coalesce and form the mature structures that make up the final virion. And now you have a mature infectious virion that can go on now to infect other cells. Once that happens now, the cell can produce tons of viruses, and this is really what then keeps the whole process going. Nah, gitu ya. Jadi, begitulah siklus hidup dari virus. Jadi, dari mulai nempel, kemudian memasukkan komponen virus, kemudian bergabung dengan bergabung dengan si sel manusia, kemudian memperbanyak diri, hingga dia bisa menginfeksi atau menimbulkan gejala. Nah, kalau misalkan virusnya masih dalam jumlah yang sedikit, biasanya belum menimbulkan gejala. Tapi kalau sudah berkembang biak banyak, itu bisa menimbulkan gejala. Jadi virus itu ada masa inkubasinya atau masa perkembangbiakannya. Nah, di masa perkembangbiakan itulah ditentukan apakah nantinya ada gejala atau tidak pada manusia yang diinfeksi oleh virus itu.
Jadi tadi sekilas tentang siklus hidup virus. Sekarang kita akan masuk ke dalam farmakologi atau obat-obatannya. Jadi virus sendiri itu sebetulnya macamnya banyak, tapi akan kita golongkan berdasarkan pengobatannya. Jadi intinya kalau obat antivirus itu dia menghambat, tujuan pengobatannya itu menghambat proses replikasi dari virus atau siklus hidup dari virus itu dihambat. Jadi supaya si virusnya itu enggak bereproduksi. Jadi dihambat di salah satu tahap agar si virusnya itu berhenti untuk bereproduksi. Nah, termasuk tadi ada yang menghambat di bagian penempelan, ada yang menghambat di bagian pembentukan DNA, ada yang menghambat di pelepasan atau perakitan dan sebagainya. Nah, kalau kita bagi, antivirus itu dibagi menjadi 2 golongan besar. Golongan pertama adalah anti non-retrovirus. Anti non-retrovirus ini terdiri dari antivirus untuk herpes, influenza, dan HBV dan HCV atau kita sebut dengan hepatitis B dan hepatitis C. Hepatitis juga disebabkan karena virus ya, cuman dia menyerangnya ke hati sehingga menimbulkan peradangan. Nah, bedanya apa antara yang non-retrovirus dengan yang retrovirus? Kalau non-retrovirus itu cenderung penyakit-penyakitnya itu yang akut, artinya dia itu bisa disembuhkan, tidak terlalu ganas. Kalau yang retrovirus itu dia memiliki RNA. Kalau non-retrovirus itu DNA. Ya, kalau yang RNA itu atau yang retrovirus itu dia lebih berbahaya karena dia biasanya menginfeksinya dalam jangka waktu lama dan targetnya ke sistem imun kalau yang retrovirus. Kalau yang non retrovirus itu biasanya targetnya ke sistem pencernaan, ke sistem pernafasan ya. Kalau yang retro itu dia targetnya ke sistem imun. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi retrovirus itu dia tidak bisa disembuhkan gitu, kayak HIV, kemudian kanker ya, ada beberapa kanker yang disebabkan juga oleh virus. Nah, dari kedua golongan besar antivirus itu dibagi lagi menjadi beberapa. Kalau yang non-retrovirus ada yang untuk herpes, influenza, sama hepatitis. Kalau yang retro itu ada yang nukleosid reverse transkriptase, nukleotid reverse transkriptase, non-nukleosid reverse transkriptase, protease inhibitor, sama viral entry inhibitor. Nanti kita bahas satu-satu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Belum? Belum, Bu. Oke, jadi untuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang non-retrovirus. Kalau non-retrovirus itu tadi biasanya dia itu tidak ada RNA-nya, jadi dia hanya punya DNA atau deoxynucleic acid. Kita sebagai manusia dia punya DNA kan, virus juga punya DNA. Nah, DNA itulah yang menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menginfeksi. Nah, untuk patofisiologinya, herpes sendiri itu kan biasanya penyakit bisa jadi penyakit kulit dan kelamin, tapi disebabkan oleh virus. Nah, biasanya virus ini tuh didapatkan ketika bisa jadi karena kontak atau melalui hubungan. Nah, virus ini dia menyerang sistem saraf dan bisa menimbulkan efek terhadap kulit. Nah, tapi virus itu nggak langsung menimbulkan gejala pada saat nempel. Biasanya timbul gejalanya itu 14-16 hari setelah masuk, karena kan dia butuh
waktu untuk replikasi, butuh waktu untuk memperbanyak diri dan sebagainya, sehingga bisa menyebar ke seluruh tubuh dan menimbulkan gejala. Nah, ini beberapa gejala penyakit dari virus herpes. Ada demam, nyeri otot, lemas, lesi kulit, blister, gatal, sakit saat buang air kecil, keluarnya cairan dari vagina, munculnya benjolan, dan sebagainya. Jadi, virus herpes itu salah satu penyakit yang menyerang kulit dan kelamin. Tergantung jenis virusnya, ada yang menyerang genital, ada yang menyerang kulit. Tuh. Nah, ini beberapa obat-obatan yang digunakan. Yang pertama ada asiklovir. Secara umum, obat-obatan antivirus itu dia mengurangi pertumbuhan virus. Jadi ada yang menghambat pembentukan DNA, ada yang menghambat penempelan, ada yang menghambat pelepasan sel virus, dan sebagainya. Nah, kalau yang obat herpes itu kebanyakan mekanismenya menghambat DNA polimerase. Jadi DNA polimerase ini bisa digunakan untuk menghambat pembentukan DNA virus. Nah, untuk obatnya, asiklovir ini sendiri dia bisa dalam bentuk oral, bisa juga dalam bentuk topikal atau krim kalau misalkan menimbulkan gejala pada kulit. Efek sampingnya rata-rata semua antivirus itu menyerang saluran cerna dan pusing. Obat lainnya ada valacyclovir, acyclovir, valganciclovir, penciclovir, idoxuridin, trifluridin, dan foscarnet. Semuanya mekanismenya menghambat DNA polimerase. Jadi kayak yang tadi kita lihat di video, DNA polimerase itu fungsinya membentuk DNA virus. Ketika DNA virus tidak terbentuk, maka virus itu tidak bisa memperbanyak diri dan terhambat pertumbuhannya. Kemudian untuk herpes ya. Jadi kalau untuk antivirus itu biasanya ujung nama obatnya itu ada vir-virnya. Kemudian ada influenza, antivirus untuk influenza. Nah, influenza ini penyakit yang umum ya. Jadi batuk, pilek itu biasanya disebabkan oleh virus. Tapi antivirus ini tidak banyak digunakan karena virus itu sangat cepat mutasi dan perubahannya. Jadi belum sempat ilmuwan memproduksi antivirus baru, si virusnya keburu berubah variannya. Kayak virus corona aja. Dari alfa ke beta ke delta sampai ke sekarang paling terakhir itu omikron ya. Itu kan nggak sampai 2 tahun udah berapa jenis kan. Sementara ilmuwan atau yang ngebuat obatnya itu nggak sempat bikin dalam jangka waktu 2 tahun. Proses pembuatan obat kan lama ya, butuh trial error, butuh pengujian klinis, sehingga antivirus ini nggak banyak digunakan karena memang proses mutasi dari virus itu cepat sekali, tapi bisa membantu untuk meredakan. Jadi sebetulnya kalau virus itu bisa sembuh sendiri atau dilawannya itu dengan sistem imun kita. Tapi ketika sistem imunnya sedang drop, maka harus dibantu dengan antivirus supaya lebih cepat membantu dalam mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh.
Nah, influenza ini dia cepat sekali juga menyebarnya. Jadi ditularkan melalui droplet atau udara, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, oleh karena itu, gejala pertama dari influenza ini adalah nyeri tenggorokan atau gatal. Karena kan dianggap benda asing si virus itu, sehingga ketika adanya virus, maka tenggorokan gatal, nyeri, dan sebagainya. Gejalanya sama ya, jadi rata-rata gejala-gejala yang disebabkan oleh infeksi virus itu tidak jauh dari demam, pasti ada demam, ada nyeri kepala, lemas, sakit badan, kemudian tidak nafsu makan, mual muntah, dan menggigil. Nah, untuk contoh obat anti-influenza itu ada amantadin, rimantadin. Amantadin dan rimantadin ini bekerja dengan mengikat protein M2 virus. Jadi, tadi kan ada di bagian luar virus itu ada yang warna hijau-hijau kecil, kayak daun. Nah, si obat amantadin ini dia berikatan dengan protein yang di luar itu tadi, sehingga si virusnya nggak bisa keluar, nggak bisa lepas, sehingga isi dari virus nggak bisa keluar gitu. Jadi menghambat pelepasan RNA virus. Nah, amantadin ini dosisnya 100 mg 2 kali sehari diberikan secara oral. Kalau rimantadin 150 mg. Kemudian ada oseltamivir, zanamivir, ini juga sama untuk obat influenza. Dan dia menghambat neuroamidase sehingga menghambat pelepasan virus di dalam sel hospes. Sel hospes itu sel manusia ya. Nah, kalau oseltamivir ini dia bisa diberikan dalam bentuk inhalasi dan diberikan 2 kali sehari selama 5 hari. Selanjutnya antivirus untuk hepatitis B dan hepatitis C atau HBV dan HCV. Nah, kalau hepatitis itu biasanya menyerang ke organ hati. Jadi virusnya menempel ke sel hati sehingga hatinya